Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Hasbi Sidiki dengan NIM 2430103016 Dan saya Afrizal dengan NIM 2430 103001 akan menjelaskan tentang perencanaan pendirian SMA. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendirian SMA. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Sekolah menengah atas adalah salah satu jenjang pendidikan formal yang bertujuan untuk menyiapkan siswa menjadi generasi yang berpengetahuan, berakhlak mulia, dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pendirian SMA harus direncanakan dengan matang untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal. Jadi penjelasan video ini akan membahas tentang langkah-langkah perencanaan pendirian SMA, strategi pendirian, manajemen pendirian, legalitas dan izin operasional, serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung jurusan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu langkah-langkah perencanaan pendirian SMA. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah langkah awal dalam perencanaan pendirian SMA. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat akan pendidikan SMA di daerah tersebut. Beberapa hal yang perlu dianalisis antara lain yaitu yang pertama, jumlah calon siswa, kondisi geografis, potensi ekonomi lokal, kebutuhan tenaga kerja di daerah tersebut, dan jumlah SMP yang ada di sekitar dan potensi lulusan SMP yang akan dapat menjadi siswa SMA. Yang kedua yaitu menentukan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Visi, misi, dan tujuan pendidikan SMA harus ditetapkan dengan jelas dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional serta kebutuhan masyarakat. Visi dan misi ini akan menjadi pedoman bagi SMA dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Yang ketiga yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan adalah langkah penting dalam perencanaan pendidikan SMA. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendirian SMA tersebut layak dan dapat berlanjut. Beberapa aspek yang perlu dikaji dalam studi kelayakan ini adalah yang pertama aspek legal, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek sosial, dan yang terakhir aspek teknik. Yang keempat yaitu penyusunan rencana strategis. Rencana strategis adalah dokumen yang berisi rencana jangka panjang dan rencana operasional SMA. Rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi SMA dalam melanjutkan kegiatan pendidikan, dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Selanjutnya yaitu strategi pendirian SMA. Yang pertama, kemitraan dan kolaborasi. Kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholder termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi pendidikan lainnya sangat penting dalam pendirian SMA. Kemitraan ini dapat membantu SMA dalam memperoleh sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Kurikulum SMA harus dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Kurikulum yang relevan dan mutakhir akan membantu dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang ketiga, perekrutan tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional sangat penting dalam menjamin kualitas pendidikan di SMA. SMA harus merekrut tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan berpengalaman dan dalam mengajar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manajemen pendirian SMA. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah langkah awal dalam manajemen pendirian SMA. Perencanaan ini meliputi
Yang pertama menentukan visi, misi, dan tujuan pendidikan SMA. Yang kedua menyusun rencana strategis dan rencana operasional. Yang ketiga menentukan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang materi selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah langkah penting dalam manajemen pendirian SMA. Pengorganisasian ini meliputi pembentukan struktur organisasi, penentuan tugas, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya pelaksanaan. Pelaksanaan adalah langkah penting dalam manajemen pendirian SMA. Pelaksanaan ini meliputi pengadaan sarana dan prasarana, perekrutan tenaga pendidik, dan penerimaan siswa. Materi selanjutnya pengawasan. Pengawasan adalah langkah penting dalam manajemen pendirian SMA. Pengawasan ini meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap proses pendirian SMA untuk memastikan bahwa tujuan pendirian tercapai. Yang materi selanjutnya legalitas dan izin operasional. Yang pertama, pengajuan proposal. Proposal pendirian SMA harus diajukan kepada Dinas Pendidikan setempat dan pemerintah untuk memperoleh izin operasional. Yang kedua, pemenuhan standar nasional pendidikan. SMA harus memenuhi standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk standar kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana. Materi selanjutnya, pengadaan sarana dan prasarana pendukung jurusan. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung jurusan yang memadai sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran di SMA. Yang pertama yaitu laboratorium IPA atau IPA. Laboratorium IPA adalah salah satu sarana penting dalam pendidikan IPA. Laboratorium IPA harus dilengkapi dengan peralatan dan bahan yang memadai untuk mendukung pembelajaran IPA. Yaitunya alat laboratorium dan mikroskop, termometer, barometer, alat pengukur pH. Selanjutnya laboratorium IPS. Laboratorium IPS adalah salah satu sarana penting dan pendidikan IPS. Laboratorium IPS harus dilengkapi dengan peralatan dan bahan yang memadai untuk mendukung pembelajaran IPS. Yaitunya peta dan globe, alat peraga ekonomi dan sosiologi, buku dan sumber referensi IPS, peralatan multimedia, komputer, proyektor, layar proyektor. Yang ketiga itu laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa adalah salah satu sarana penting dan pendidikan bahasa. Laboratorium bahasa harus dilengkapi dengan peralatan dan bahan yang memadai untuk mendukung pembelajaran. Yaitunya peralatan multimedia, komputer, proyektor, layar proyektor, alat perekam suara dan video. Yang keempat, laboratorium komputer. Laboratorium komputer adalah salah satu sarana penting dalam pendidikan komputer dan teknologi informasi. Laboratorium komputer harus dilengkapi dengan peralatan dan bahan yang memadai untuk mendukung pembelajaran. Yaitunya komputer dan perangkat lunak. Yang pertama itu sistem operasi, yang kedua perangkat lunak aplikasi, yang ketiga perangkat lunak pengembangan dan web. Peralatan jaringan itunya router, switch, kabel jaringan, peralatan lainnya. Sekian hasil pembahasan dari materi kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.